dalam sebuah hadis, dan ini hadis qudsi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznaba 'abdun," jika seorang hamba berbuat dosa, faqala, kemudian hamba tersebut berikrar atau dia mengakui, "Ay Rabbi, adnabtu dzamban faghfirli." Wahai Rabbku, sungguh aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih, qad ghafartu lahu." Sungguh hambaku telah mengetahui, telah mengilmui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan kuasa untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Karena itu aku mengampuni dia. Ada catatan yang menarik terkait hadis ini, dan hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu fadilah atau keutamaan besar mengilmui atau memahami akidah yang hak tentang asma wa sifat, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau kita renungkan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut karena dia memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun, dan mengampuni hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya. Karena keilmuannya ini, maka ketika dia berbuat dosa, dia mengakui dosanya, kemudian dia bertawassul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dengan keilmuannya tersebut. Keilmuan dia tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ilmu tentang asma wa sifat, dan dia meyakininya dengan hak. Ilmu bahwasanya Allah itu Ghaffar, Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penerima dan Pemberi taubat. Karena ilmunya ini dan pengakuannya ini, ketika dia memohon ampun, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian di dalam hadis ini tidak disebutkan dosa apa yang telah dilakukan oleh hamba ini, menunjukkan bahwasanya semua dosa sebesar apapun itu, termasuk dosa kesyirikan atau kekafiran, jika seseorang mengakui dosa tersebut kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya bagi hamba-hamba yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ini, ilmu ini dan keyakinan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Salah satunya adalah Allah Maha Pengampun. Penting keilmuan ini dan keyakinan ini ada pada diri kita, jemaah. Karena ilmu inilah yang akan menuntun kita ketika kita melakukan kekeliruan atau dosa. Ilmu inilah yang akan menuntun kita untuk mengakui dosa tersebut, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pula Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan. Sekali lagi, ini salah satu sisi pentingnya kita belajar akidah, khususnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu bukan hanya sekedar menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99. Banyak orang hafal tapi tidak faham makna dan konsekuensinya. Yang dimaksud adalah dia faham makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia faham makna sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, kemudian dia wujudkan dalam kehidupan. Maksudnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah yang terkandung dalam makna nama-nama Allah tersebut. Itu sebabnya jemaah, enggak boleh kita hanya sekali, 2 kali atau 3 kali kita ngaji akidah. Harus terus menerus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, ini modal utama kita untuk selamat dunia akhirat.